178. Itolak tu ningali sapa aku. Nah, atau kalau dalam tafsir dalam sarahnya angen-angen sapa ingsun. Alal jannati ing atase surga. Fawajatu moko nemu sapa ingsun aksara ahliha ing luweh akeh-akeh penduduke surga. Al fuqara ing pira-pira wong fakir. Kalau dalam sarahnya dikatakan orang fakir dari kota Madinah. Wattolak tulan ningali sapa ingsun atau angen-angen sapa ingsun alan nari ing atase neraka. Wawajatu moko nemu sapa ingsun aksara ahliha ing sebagian ing akeh-akeh penduduke neraka an-nisaa ing pira-pira wong wadon. Rawahu ngriwatake ing hadis sapa Al-Bukhari sapa Imam Al-Bukhari. Sebetulnya ini diriwayatkan Imam Bukhari bukan dalam Sahih Bukhari. Diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab Tarikhnya, dalam kitab Tarikh Al-Bukhari. Cuma hadis ini pun sudah diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim dan yang lainnya. Jadi hadisnya bisa dianggap hadis yang bagus, yang hasan lah gampangnya semua. Kalau Imam Muslim sahih lah gampangnya semacam. Kita artikan dulu. Jadi Kanjeng Nabi mengatakan ketika saya diisrokan oleh Allah SWT, maka saya melihat di surga itu kebanyakan penduduknya adalah penduduk ya orang-orang fakir, penduduk kota Madinah. Kenapa kok semacam itu? Orang fakir itu kan tidak banyak tuntutannya. Karena enggak, hartanya sedikit dan jelas dari mana memperolehnya, maka gampang masuk surga. Berbeda dengan orang yang kaya. Orang yang kaya itu nanti hisapnya lama. Bahkan ikut sebagian hadis, jarak antara orang yang miskin dan kaya untuk masuk surga itu sekitar 500 tahun. Ini nanti jangan kemudian khawatir, wah berarti masuk surganya lama loh ya. Nanti ada dispensasi untuk beberapa orang, tidak seluruh orang kaya lah gampangnya. Tapi kebanyakan orang kaya lama. Kenapa kok lama? Nanti dihisap ya, ada dapat uang ini dari kemudian untuk apa? Kalau misalkan yang dihisap melarat miskin, ya pas-pasan untuk makan dan hidupnya, ya gampang lah hisapnya. Kalau yang tidak pas-pasan, berlebihan, bahkan jutawan miliarder, ya itu hitungannya kan lama. Nggak usah lama-lama lah. Gampangnya kalau Anda audit di tim perbankan atau apa, kalau hartanya banyak kan mesti auditnya lama. Kalau hartanya dikit kan cepat. Sama dengan di akhirat nanti. Ketika dihisap itu kalau hartanya dikit ya cepat masuk surga. Cuma nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir lah. Meskipun lama kan yang penting tetap bisa masuk surga. Orang kaya juga bisa masuk surga, nggak usah khawatir. Gitu kan. Surga itu bukan haknya orang miskin saja, haknya orang. Yang penting kita sudah punya kuncinya. Apa kuncinya? Kuncinya adalah dua kalimat syahadat. Itu kunci masuk surga. Kalau Anda sudah mengucapkan dua kalimat syahadat itu dengan ikhlas, tidak melakukan kesirikan, insya Allah dijamin masuk surga. Nah, masalahnya masuk surganya itu masih lama atau sebentar kan, itu ya urusan lain. Yang penting kan sudah zaman masuk surga, gitu kan. Nah, demikian pula orang yang berdosa besar. Orang yang berdosa besar itu bisa masuk surga kecuali yang musyrik, menyekutukan Allah SWT. Jadi yang tidak boleh itu adalah cuma musyrik saja. Dosa-dosa yang lain misalkan dikerjakan itu tidak menyebabkan kita selalu di neraka, tapi bisa melepaskan diri kita dari neraka masuk ke surga nanti. Itu kita teruskan tadi. Jadi kemudian Kanjeng Nabi mengatakan, dan saya melihat di neraka itu kebanyakan ternyata penduduknya adalah wanita. Loh, kenapa kok wanita? Dalam kitab sarahnya diterangkan, kalau dalam hadis itu ada dua penyebabnya. Kalau dalam hadis itu kufrul asir wan namimah wal gibah kalau tidak salah. Penyebab wanita itu banyak yang masuk neraka, pertama tidak mensyukuri kenikmatan yang diberikan sama suaminya.
dikasih harta, dikasih apa-apa, tidak bersyukur. Nah, itu bisa menyebabkan masuk neraka. Yang kedua, ghibah. Ghibah itu suka ngerasani. Wanita itu hobinya ngerasani. Kalau laki-laki itu hobinya diam. Tidak. Kalau ada laki-laki kok suka ngerasani, ya itu lucu. Ya toh. Kenapa kok lucu? Ya kita harus bedakan antara ngerasani dengan apa namanya apa namanya mengkritik ya. Kadang-kadang kan atau mengingatkan. Kadang-kadang ketika ngaji kita menyebutkan ada rawi ini yang nggak benar, ini namanya mengingatkan, ya toh, bukan ghibah namanya. Atau mungkin kalau ada orang yang sudah jahatnya keterlaluan, dikhawatirkan itu akan menyusahkan orang lain, menyusahkan orang banyak, kita sampaikan, itu tidak apa-apa. Kalau memang sudah benar-benar tampak kejahatannya, benar-benar jelas kemudaratannya. Tapi kalau misalkan ada orang yang pendiam, kadang berbuat jahat, kadang enggak, ya enggak boleh disampaikan kejelekannya lah, ya toh? Itu namanya ghibah. Paham ya? Jadi ngomongkan orang itu kalau memang ada manfaatnya boleh. Contohnya para ahli hadis membicarakan, oh rawinya ini pelupa, rawinya itu berbuat jelek gini, itu boleh. Karena apa? Karena berkaitan dengan masalah tingkat hadis yang dibicarakan nanti. Demikian pula ketika kita berbicara tentang orang jahat, kalau kita khawatir kejahatannya itu menimpa masyarakat atau menimpa teman-teman Anda, kamu jangan kumpul sama orang ini, biasanya dia nipu. Biasanya, itu boleh. Kenapa? Mengingatkan teman kita supaya tidak terkena kejahatan. Paham ya? Bukan berarti tidak semua ghibah itu salah, ada ghibah yang diperbolehkan. Kemudian kita teruskan mana tadi? Jadi kalau dalam sarannya diterangkan, tidak hanya dua, bahwasanya kenapa wanita itu kok banyak yang menjadi penghuni neraka. Ya, tadi pertama karena dia kufur nikmat. Kufur nikmat itu tidak mensyukuri kenikmatan yang diberikan oleh kepadanya. Yang kedua, wanita itu kesabarannya kurang. Kalau tertimpa musibah, biasanya yang nangis guru-guru siapa? Ya wanita. Ya toh? Laki-laki paling ya nangis tapi berambang, habis itu sudah. Tapi wanita tetap nangis terus. Misalkan ditinggal bapaknya, anaknya, mesti dipanggil-panggil terus, ya kan? Maka itu karena kurang sabarnya bisa menyebabkan dia masuk ke neraka. Yang berikutnya, wanita itu paling gampang terpengaruh oleh hawa nafsu. Apa buktinya? Mungkin banyak yang protes, enggak benar itu. Ya kita buktikan saja lah. Misalkan masuk sama istrinya berdua pergi ke mall, tujuannya cari sepatu. Mesti masuk kalau yang pergi sendiri langsung ke toko sepatu, cari sepatu yang dicari gimana, modelnya, ukurannya apa, habis itu biasanya sudah keluar. Beda wanita, cari sepatu ke mall, lihat baju, dilihat, masuk dulu, ya toh. Kadang beli, habis itu nanti lihat tas, dilihat lagi. Kadang-kadang sampai toko sepatu uangnya habis, tidak jadi beli sepatu. Itu kan karena hawa nafsu. Itulah contohnya. Karena hawa nafsu. Kemudian di sini juga diterangkan karena wanita itu paling gampang terpengaruh sama dunia. Terpengaruh dengan gemerlapnya dunia sehingga gampang tertipu. Ini penyebab bahwasanya wanita itu gampang masuk ke dalam neraka. Jadi dalam hadis ini kita dianjurkan untuk mempersedikit harta, dan kemudian mengajarkan wanita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana tadi? Oh, jadi hadisnya insya Allah sahih, kalau tidak sahih minimal hasan. Cuma ini harusnya diterangkan rawahul Bukhari, diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab Tarikh, bukan dalam kitab Sahih Bukhari, dari Imran bin Husain.